WhatsApp people. Buat semua pemain FPL mania ini, kenalkan kita dari S3 Bola. Halo. Kalau kalian tahu, kalian boleh mantengin channel kita, video-video kita di channel kita sebelumnya. Ya. Buat kita. Tapi terlepas dari itu, kita akan menyapa kalian semua di sini. Kita akan memperkenalkan kalian dengan seseorang yang sangat-sangat hebat dalam hal Fantasy Premier League, ya, seorang profesor. Dan utamanya adalah dia tuh jago banget di statistik, gitu. Iya, pokoknya data-data kita, cara bermain FPL itu disupport sama dia lah, disokong lah, masuk. Gila, pokoknya intinya kita akan masuk di segmen PDP. Prof, dijawab please. Nah, oke. Ini hari ini pokoknya di video ini kita akan introduction apa itu FPL dan bagaimana cara bermainnya, dan semua akan dijelaskan oleh Profesor Stephen Ronaldo. Dan satu lagi, dan seri PDP ini berbeda dengan seri-seri yang akan kita take di setiap minggunya. Jadi setiap minggu juga kita S3 Bola juga akan kita review nih game week tertentu dan planning dan review. Nah, ini PDP ini berbeda. Ini PDP ini khusus untuk teman-teman. Nah, versinya seminar yang memang mau tahu FPL dan lebih dalam, dan kalau teman-teman yang udah kompetitif banget lah, selalu ngejar ranking dan lain-lain. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Dan tentunya kita juga ada Instagram, ada Twitter, jadi teman-teman kalau mau nanya-nanya boleh hit kita aja di mana aja. Oke. Di link di deskripsi bawah. Oke. Karena itu kita akan mulai episode pertama ini. Yes. Prof, silahkan. Oke, thank you. Oke semuanya, jadi di sini tadi kagak lah ya, jago statistik, jago FPL segala. Nanti bisa dilihat juga kok history main gue, biasa aja sebenarnya. Kita cuma pemain-pemain yang suka main FPL aja gitu. Nah ini tuh sebenarnya dibilang episode 1 juga enggak sih, ini episode 0 sebenarnya. Jadi kita S3 Bola ini ada 4 orang, tapi di layar ini cuma ada 3, karena satu lagi memang biasanya juga jarang diajak ngobrol gitu. Biasanya juga jarang diajak ngobrol. Emang dia hantu. Kebetulan dari berempat ini memang gue yang paling sering juara. Jadi gue yang dapat yang dibebani untuk melakukan share ini. Tapi sebenarnya juara terakhir itu juga Tony yang musim lalu 2019-2020 gitu. Nah di sini gue mau share kenapa kita punya FPL S3 Bola dan apa aja yang mau kita share di series ini, series yang namanya PDP ini. Kita mau jelasin dulu apa itu FPL dan FPL S3 Bola. Jadi intuisi gue sih, kalau kalian masuk channel ini dan ngeklik video ini, kalian pasti udah pernah main FPL ya. Ya, harusnya harusnya ya. Entah kenapa kalian kalau nggak pernah main terus klik ini aneh sih. Tapi intinya FPL itu adalah real life based simplified football game yang karena kalian udah pernah main FPL, harusnya kalian udah lebih dapat gripnya. Nah, kita mau masuk lebih dalam lagi daripada itu. Ini di sini gue punya satu grafik ini adalah grafik jumlah pemain FPL setiap tahun dari 2007. Lebih dalam. Sebenarnya ini kurang 1 tahun ya. Jadi FPL tuh pertama kali ada tuh tahun 2006-2007. Musim 2006-2007 FPL launch, itu pemainnya belum sampai 1 juta. Kemudian main terus sampai sekarang, dan kita bisa lihat di sini grafiknya meningkat terutama di 3 tahun terakhir ya. Udah hampir 8 juta orang di dunia. 7,7 juta. Sekian juta. Data ini gue dapat dari ini ya, source-nya dari fanarena.com. Nah, terus FPL itu makin lama makin kompetitif. Grafik apa di sini yang gue tayangin? Ini sumbu X-nya adalah ranking tertentu yang kalian targetin. Jadi kalau mau jadi juara, dan sumbu Y-nya adalah poin ya. Jadi kalau mau jadi juara, poinnya segini, kalau masuk top 1000, poinnya sekian, top 10.000, top 50.000, dan top 100.000. Informasi ini nggak semuanya gue dapat dari source resmi FPL ya. Ini ya banyak pendekatan dari crawling, value interpolation lah namanya, kurang lebih seperti itu. Tidak mengerti. Nah, di sini kalau ada banyak grafik, ada grafik diagram batang. Ini tuh adalah musim. Jadi ini cara bacanya, grafik yang batang warna hijau ini juara tahun 2014-2015 itu poinnya sekian.
Juara 2015-2016 poinnya sekian. Juara 2016-2017 poinnya sekian, seterusnya sampai yang biru tua di paling ujung ini adalah juara musim 2019-2020 yang baru aja lewat. Ya. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi poin juara, poin top 1000, poin top 10.000, poin top 50 turun terus, betul ya? Nah, FPL-nya makin kompetitif. Kenapa? Ini gue kasih lihat dikit season history gue. Jadi kalau tadi teman-teman gue ini bilang, wah ini sistem ini jago banget juga, ya kagak juga ya. Gue main FPL pertama mulai itu 2015-2016. Tapi di bulan Februari Maret, jadi cuma sepertiga musim, nggak sampai setengah. Nyoba-nyoba lah ya. Nah, ya di 2016-2017 gue baru mulai main FPL beneran. Tapi nggak ada yang bimbing juga, jadi kira-kira aja masih aneh. Langsung aja gitu ya. Aneh gitu ya. Nah poin gue ini historinya, ini ranking gue, dan ini adalah jumlah pemain tahun tersebut, jumlah pemain FPL tahun tersebut. Jadi contoh kalau yang 2017-2018 nih, gue bacanya adalah poin gue sepanjang musim itu ada 2252, gue di dunia ranking 46.529 dari 5.190.000 orang yang main FPL, kurang lebih cara bacanya gitu. Nah, fakta di sini yang menarik yang mau gue kasih lihat adalah di sini ada garis merah ya di grafik ini ya. Nah, gue mau kasih lihat garis merah ini gue plot di poin 2250 di akhir musim. Bisa dilihat juga di tabel ini. Tahun 2017-2018 saat gue main FPL dengan poin 2252, gue bisa masuk top 50.000 besar dunia manajer FPL. Tapi tahun yang baru lewat ini 2019-2020 dengan poin 2250 yang cuma beda 2 poin doang nih sama 2 tahun sebelumnya. Gue bahkan masuk 100.000 besar dunia pun enggak. Nah, ini bisa dilihat garisnya di threshold ini nih. Ini garis batasnya. Jadi lihat top 50.000 nih. Top 50.000 2017-2018 itu warna abu. Dengan poin segini gue nyampe nih top 50.000. Tapi di top 100.000 ini kurang detail aja garisnya ketebalannya. Tapi kalau di zoom dilihat dengan poin 2250 ini ternyata gue masuk 100.000 pun enggak. Jadi ini menunjukkan FPL ini permainan yang dinamis. Jadi kalau lu mau jadi juara, lu harus tambah hebat tiap musimnya. Jadi ini kurang lebih penjelasan tentang FPL, dan nggak cuma FPL itu apa, tapi perkembangan FPL sekarang ini dari jumlah pemain, dari kualitas pemain, dan sebagainya. Nah, berikutnya yang mau gue kenalin adalah FPL S3 bola. Ini ngomong-ngomong gue iseng aja taruh di sini untuk buat ini ya, men-trigger ya. Menyemangati kita ya, menyemangati. Jadi guys, ada FPL, hadiahnya nih. Hadiahnya itu apa, Pak? 7 malam tuh hadiah ke Inggris kan? Untuk juara 1 dunia itu dibayarin liburan ke Inggris selama 7 malam. VIP hospitality termasuk dibayarin pesawatnya, dibayarin hotelnya. Dikasih VIP buat nginep di rumah sakit. Lain eta imane. Hospitality itu apa ya? Susah juga ngomongnya. Itu pelayanan. Nah, dan lu bisa nonton 2 pertandingan Premier League gratis, gak usah bayar tiket. Ada game konsol, kopi FIFA 20 dan sebagainya. Ya, ini resmi dari Fantasy Premier League ya. Itu ada source-nya. Bisa masuk ke website itu. Itu untuk menyemangati kita aja. Tapi sebenarnya lu gak harus menang di global. Lu bisa menang di lokal, lu bisa menang di negara lu bisa bikin liga bareng teman-teman lu. Bahkan mini liga ya. Mini liga sendiri. Betul. Ya. Untuk season 2020-2021 pun kita sebenarnya pengennya punya liga ya, Ton ya. Iya, pengen gitu ya, Ton ya. Pengen punya Liga S3 bola. Tapi singkatnya adalah kalau kalian juara 1 dunia, kalian bisa dapat hadiah ini semua. Kalau kalian juara di liga kalian doang, tuh mini league nama istilahnya, seenggaknya kalian dapat hak untuk memaki-maki orang yang nggak juara selama 1 tahun ke depan. Itu kurang lebih hadiah paling berharga di kita sih begitu. Memaki itu sesuatu hal yang salah, memaki. Itu nggak boleh ya teman-teman, tolong jangan ditiru ya. Jangan. Oke, anyway kita lanjut ya. Jadi kenapa sih FPL S3 bola ini ada? Jadi gini, ini kita lihat tahap pertama di sini ya. Football dan FPL itu sebenarnya bisa dianalisis nggak sih? Apakah itu suatu ilmu sains gitu ya? Itu jelas bisa dianalisis gitu ya. Dan semua yang bisa dianalisis itu termasuk sains, betul ya? Kalau kalian kuliah aja ada ilmu sosial, ilmu politik pun itu ada sosial, ada sainsnya gitu ya. Ada political science, ada segala macam.
Jadi football ini science. Makanya ada data contoh expected goals, gitu ya. Ada contoh data historis pertandingan sepak bola gitu. Itu science. Tapi masalahnya adalah apakah semua orang tuh ngerti science? Jawabannya pasti enggak ya, karena kita yang main FPL ini kita kan nggak sekolah sepak bola. Ya. Kita kan nggak belajar untuk jadi pelatih kayak pelatih hebat siapa sih, Rahmat Darmawan gitu kalau di Indonesia gitu ya. Kalau di luar negeri Jurgen Klopp, Pep Guardiola gitu. Yes. Kita nggak ngerti, tapi kita mau main FPL nih, kita pengen main FPL yang lebih hebat. Gimana caranya? Nah, ternyata banyak online platform di dunia itu yang mengajak kita belajar main FPL. Yes. Jadi yang ngajak belajar main FPL ini bukan berarti mereka hebat ya, tapi kita mau belajar biar sama-sama jadi hebat. Nah, buat kalian yang belum tahu tapi pernah main FPL, kalau kalian mau dapat informasi tentang FPL, itu cari di internet, pasti ujung-ujungnya ke Let's Talk FPL, ujung-ujungnya ke Fantasy Football Scout, ujung-ujungnya ke FPL Family, FFHQ, pasti ujungnya ke sana gitu. Yang kita sayangkan adalah di Indonesia nih, walaupun di Indonesia ini banyak banget pemain FPL yang jago, yang rankingnya bagus gitu ya, tapi belum ada yang mendekati cara bermain FPL seperti platform-platform internasional ini gitu. Belum ada FF Scout versi Indonesia itu belum ada gitu. Nah, jadi FPL 3 bulan ini punya visi nih, dan kita udah mulai, kita belum tahu sih targetnya kapan, tapi seolah-olah dan semoga gitu ya. Semoga ini akan ya. jadi semacam FF Scout partnernya di Indonesia. Versi Indonesia lah. Semoga. Versi Indonesia. Ya. Nah, poin utamanya di sini adalah bukan berarti online platform inilah orang-orang paling hebat. Buat informasi kalian, orang yang pertama bikin platform Okta statistik masuk ke sepak bola dan masuk ke FPL itu namanya Mark Satherns. Mark Satherns ini adalah founding father-nya Fantasy Football Scout gitu ya. Dia pun nggak pernah menang Fantasy Football. Dia pun nggak pernah menang FPL gitu ya. Jadi intinya kita yang menyediakan ini bukan juara FPL, bukan pemain terbaik FPL dunia gitu. Kita jauh banget dari sana. Tapi kita pengen belajar biar kita bisa jadi pemain FPL yang lebih baik gitu kurang lebih ya. Nah, disinilah S3 Bola pengennya sih bisa memberikan kontribusi. Nah, kemudian kita tuh punya series PDP. Cuma karena PDP ini bahasa Indonesia banget dan gue rasa ada orang luar yang nonton juga. Jadi gue bikin istilah lebih keren dikit aja lah, Shift gitu ya. This is PDP. Ya itu Shift itu singkatnya itulah ya, gue tulis di sana. Tapi intinya kita pengen punya series PDP nih. Kalian bisa cari di YouTube playlist kalau nanti kita udah lengkap. Kayak begini. Jadi kita akan mengajak orang main FPL belajar dari level beginner dengan pengalaman main FPL 0 sampai 1 tahun. Jadi intermediate, pengalaman FPL sampai 3 tahun. Sebenarnya pengen disebut advance, tapi karena gua sendiri dan kita semua sendiri di FPL 3 bulan ini juga rasanya belum bisa disebut advance gitu ya. Jadi kita terus di situ adalah experience. Jadi yang punya pengalaman main FPL lebih dari 3 tahun. Nah, kita akan sharing bahan-bahannya. Contoh, buat beginner, gimana sih cara mulai main FPL? Terus kalau mau main FPL, emang caranya gimana? Apakah kita harus nonton semua pertandingan sepak bola? Seberapa serius sih kita harusnya main FPL nih? FPL nih beruntung atau skill sih, nah dari yang topik-topik sederhana gini sampai yang lebih sedikit naik levelnya gitu ya. Apa sih bedanya successful tackle sama one tackle itu ada bedanya? Dan kenapa sih kok di FPL ada bonus poin gitu ya? Iya, ada yang kayak gitu-gitu. Ya. Terus kalau kalian main FPL tuh kalian pasti pernah dengar namanya istilah-istilah mini wildcard, yang namanya fixtures difficulty rating, yang namanya point floor and ceiling. Nah itu tuh ada istilahnya, kita jelasin juga di sini. Kemudian ada lagi yang sampai ke experience. Yang experience ini kalau boleh gua klaim yang akan kita terangkan di level experience ini setara dengan materinya, setara dengan rubrik-rubrik yang ada di membership area Fantasy Football Scout. Jadi kalau kalian mau belajar topik-topik ini nih di Fantasy Football Scout bisa, tapi kalian harus bayar. Itu online platform sport journalist yang bisa dibilang nomor 1 dunia di FPL ya. Karena Liga Fantasy Football Scout itu selalu masuk 5 besar Liga FPL. Kita pengennya bisa sediain di sini kalian secara gratis dan berbahasa Indonesia. Berbayar juga. Kita pengen bayarnya bukan uang.
cukup subscribe. Yeay. Nah, hebat lah. Itu Nah, bayar kita Ya, jadi Makasih. mungkin kalau bisa disimpulkan berarti ya sekarang kita ini episode cuma memperkenalkan dulu lah ya teman-teman. Betul. Apa yang mau kita sajikan nih, istilahnya kita mau ngasih Iya. makanan apa aja nih menunya. Nah, jadi ini nggak harus teman-teman harus satu persatu ya sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman merasa gue pengen tahu lebih langsung gitu ya ke FPL ownership ya teman-teman langsung cari videonya aja Langsung gitu. klik sana, betul. Ya. Nah, Nah, buat kita informasi nih, buat informasi, harusnya kan video ini keluar sekitar awal Agustus ya, Ton ya? harusnya. Video ini keluar awal Agustus. ya. Nah, FPL tahun season 2020-2021, itu application-nya atau webnya akan mulai available dan kita bisa ngulik-ngulik itu sekitar minggu ketiga bulan Agustus. Dan Oke. FPL Game Week pertama season 2020-2021 itu akan dimulai 12 September. Jadi target kita sih semoga nih sebelum 12 September, semua video ini tuh udah beres Yes. keluar. Yes, betul. Kalau semoga ini semua bisa keluar gitu ya, dan kalian masih ada pertanyaan, di sini tuh gua naruh nih di beginner nih, ada video ke-7 Your Request, di intermediate juga dan di experience juga. Dan nanti kita Jadi akan kalau kalian bisa request, tolong dong bahas tentang Nah, juara FPL tahun lalu. Kita akan usahakan untuk interview juara FPL tahun lalu dunia. Iya, betul. Ya, dan kita terlepas nggak dari janji ya, itu, tapi terlepas dari dari itu request-nya, kita ada video. kita usahakan. Kenapa, Kita Van? akan ada- Sorry. Ya, maksudnya terlepas dari itu kita akan mengeluarkan video Q&A. Jadi kalian intinya tanya sebanyak-banyaknya yang Ya, menurut betul, kalian betul. butuh untuk kalian. Tanya di IG kita, boleh di Twitter kita, boleh di Facebook page, apalagi di YouTube. Terserah kalian semuanya, kita akan cari, kita akan pilih, dan kita akan jawab semuanya selengkap Yes. mungkin. Betul. Ya, oke, Gitu, sepertinya kurang itu aja ya dari kita sekarang. Oke. Dan Sampai ketemu di video see you pertama next tentang video. FPL. Mulai. Don't Starting forget, the FPL journey. don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.